Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan keluangan waktu, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya ya nak ya. Dan masih berjumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam An-Nizam Medan. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ada baiknya kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan pembelajaran kita pada kali ini masih seputar tentang kritik ya nak ya. Di bab 6 ini, di bab yang terakhir itu ada dua, yaitu memahami ataupun mempelajari kritik dan esai. Tapi pada kesempatan ini kita tuntaskan terlebih dahulu, yaitu mengenai kritik. Nah untuk di buku paketnya bisa Ananda lihat di halaman 199 dengan judul kegiatan 1 menyusun kritik sastra. Silakan dibuka nah ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, diharapkan siswa mampu menyusun kritik terhadap suatu karya sastra. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Nah, itu nanti yang akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah kali ini kita bahas terlebih dahulu tentang kritiknya. Nah kritik sastra secara definisi merupakan analisis secara langsung dengan mempertimbangkan baik buruknya karya sastra, penerangan dan penghakiman karya sastra. Penerangan di sini maksudnya menjelaskan gitu ya, menjelaskan dengan sedetail-detailnya. Kemudian karya sastra meliputi 3 bidang, yaitu teori sastra ya, sejarah sastra, dan kritik sastra. Nah yang kita pelajari adalah kritik sastranya. Nah kembali lagi ke buku kita halaman 199, prinsip penyusunan sebuah kritik sastra. Yang pertama itu harus objektif ya. Objektif di sini maksudnya penulis kritik ya, ataupun disebut kritikus itu harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dia kritik tentunya ya. Dan itu harus setelah karya tersebut dia pahami, dia analisis ya, dianalisis, maka analisis yang dihasilkan tersebut harus objektif, bukan karena pendapat pribadi. Walaupun pendapat pribadi tapi dia harus objektif, bukan subjektif ya nak ya. Artinya apa? Walaupun dia kenal sastrawannya itu, yang menulis itu kawan dia, tetapi dia harus kesampingkan itu. Dia harus nilai dengan sebenar-benarnya. Ya, harus, untuk itu harus seorang kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan ya tentang karya yang akan dikritik ya, akan dikritisinya gitu ya. Nah itu makanya harus objektif. Nah prinsip yang kedua menyusun kritik sastra itu harus logis ya, harus berpikir logis. Seorang kritikus ya harus mengumpulkan data-data penunjang ataupun pendukung ataupun referensi-referensi yang berkaitan dengan karya sastra yang akan dia kritik gitu ya. Tentu saja dengan alasan yang logis ya, dituangkan dengan alasan yang logis. Ya, ulasan logis ini apa? Digunakan untuk mendukung penilaian yang diberikan. Baik. Berikutnya, prinsip kritik sastra berikutnya harus seimbang. Ya, seorang kritikus ya menyampaikan kritik ataupun kritik yang disampaikan tidak hanya melulu ya, atau tidak hanya mengungkapkan kelemahan ya, kelemahan dari karya tersebut. Tapi kalau memang ada kelebihannya ya harus disampaikan. Nah itu maksudnya ya, harus seimbang. Tidak hanya kelemahan saja yang diungkapkan,
kelemahan dari segi bahasa, kelemahan dari segi latar kejadian, tokoh-tokoh. Nah, tidak misalnya ya, tapi dia harus memang kalau ada kelebihannya, keunggulannya juga harus disampaikan gitu ya. Itu maksud prinsip seorang menyusun kritik sastra itu harus seimbang gitu. Berikutnya prinsip untuk menyusun kritik sastra berikutnya adalah kajian teori yang relevan ya. Nah, jadi kritikus ya memang ini jika diperlukan ya, itu harus menggunakan kajian teori yang sesuai ya, yang sesuai dengan apa yang dikritiknya gitu, karya sastra yang dikritiknya. Tentu saja ini untuk mendukung penilaiannya gitu ya. Kenapa? Karena ini mempertaruhkan tentu saja kredibilitas seorang kritikus itu ya. Nah, kalau dia kajian teorinya itu tidak relevan, maka ini hasil tulisan kritiknya ini dipertanyakan, bahkan bisa diragukan keorisinalannya, diragukan kemampuan seorang pengkritik tadi gitu ya. Nah itu. Nah, adapun jenis-jenis ataupun macam-macam kritik ya berdasarkan penerapannya itu sebenarnya ada banyak ya nak ya. Tetapi pada kali ini yang kita bahas ya, yang kita perkenalkan lah ya, itu diantaranya adalah kritik induktif, yaitu induktif artinya di dalam ya, kritik sastra yang memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra tersebut ya. Nah ya, kalau misalnya yang dia kritik itu sebuah prosa, cerpen maupun novel, maka dia akan melihat unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut ataupun novel tersebut. Apakah sesuai? Apakah unsur-unsur intrinsiknya sudah tepat ya, atau malah tidak masuk akal gitu ya. Misalnya dari latarnya, tempat kejadiannya, waktunya, itu bisa digunakan dalam teknik ataupun macam-macam kritik. Benar, ada kritik yudisial ya, dari namanya sudah kelihatan ya. Kritik yudisial adalah kritik sastra yang menganalisis dan menerangkan ya efek-efek karya sastra berdasarkan permasalahannya. Diorganisasikan ataupun organisasinya, teknik serta gaya penulisannya, ini bisa juga dijadikan kritik ya. Gaya penulisan, gaya bahasa gitu ya. Ya, bahwa kritik ini dasarkan pada standar umum tentang kehebatan suatu sastra ya, ataupun kebiasaan suatu sastra. Suatu sastra dikatakan baik apabila menggunakan kata-kata yang puitis, idiomatis misalnya gitu ya. Sementara dalam karya sastra ini tidak ditemukan. Nah, itu bisa yudisial. Jadi dia semacam menghakimi dia ya, gitu ya. Baik. Itu yang pertama ya Naya. Yang kedua, yang berikutnya adalah kritik impresionik. Adalah kritik sastra yang berusaha menggambarkan sifat khusus dalam sebuah karya sastra serta mengekspresikannya. Jadi impresionik gitu ya. Impresionistik itu juga ya. Kritik penghakiman, itu judisial ya. Kemudian kritik teknis ya. Ya, teknis ya, berkaitan dengan unsur-unsur teknis yang biasanya ada dalam sebuah karya sastra. Mungkin demikian ya nak. Ini hanya sebagai pengantar saja terhadap pembelajaran kita ini mengenai kritik sastra. Untuk lebih lengkapnya tentu Ananda bisa membaca di buku paket ya, di dalam 199 itu banyak kritik yang disampaikan. Di situ ada kritik Cantik Itu Luka ya, sebuah novel yang dikritisi ya. Silahkan dibaca, silahkan dipahami. Nanti yang kurang jelas itu bisa kita diskusikan ya. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Adija, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.